Selamat datang di Fokus Berita minggu ini, saya Selin. Minggu ini kami hadirkan 5 fokus utama, klarifikasi polisi terkait penipuan yang mengatasnamakan subsidi Imlek, peluncuran aplikasi check-in, pendakian Taman Nasional untuk meningkatkan keselamatan pendaki, kegiatan khusus musim dingin Shen Au Rail Bike resmi digelar, kebijakan transportasi baru mulai tahun baru, memberikan insentif bagi lansia yang mengembalikan SIM, serta pendaftaran wajib kucing peliharaan dengan sanksi denda bagi yang tidak mematuhinya. Mari kita simak 5 peristiwa kunci minggu ini. Beredar kabar lansia bisa menerima subsidi Imlek 12.000 NTD, Kepolisian Yonghe tegaskan itu informasi penipuan belakangan ini. Sejumlah video beredar di platform video daring dan media sosial yang mengklaim bahwa warga lanjut usia dapat mengajukan subsidi khusus Imlek hingga 12.000 NTD, sehingga menarik perhatian banyak lansia. Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Kota New Taipei, Distrik Yonghe, setelah melakukan verifikasi menegaskan bahwa seluruh isi informasi tersebut tidak benar dan merupakan modus penipuan. Polisi telah mengaktifkan langkah penanganan anti penipuan serta melaporkan konten terkait kepada platform untuk diturunkan. Polisi menjelaskan video semacam ini sebagian besar dibuat menggunakan teknologi AI dengan judul seperti manfaat tersembunyi bulan Desember terungkap atau subsidi tersembunyi awal tahun, yang mengklaim dana dapat dicairkan segera setelah menyelesaikan langkah-langkah sederhana. Faktanya, saat ini tidak ada pengumuman subsidi semacam itu baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Polisi telah berhasil melaporkan sejumlah video dan situs web penipuan serta terus memantau penyebaran informasi palsu. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi subsidi melalui saluran resmi dan tidak mudah mempercayai video daring atau pesan berantai, guna menghindari kerugian finansial. Pendakian lebih cerdas dan aman, Administrasi Taman Nasional luncurkan aplikasi check-in, pendakian untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pendakian. Administrasi Taman Nasional di bawah Kementerian Dalam Negeri resmi meluncurkan aplikasi check-in pendakian Taman Nasional. Aplikasi ini mengintegrasikan informasi dari 3 taman nasional pegunungan utama, yaitu Yushan, Sheipa, dan Taroko, serta menyediakan berbagai fungsi seperti check-in daring, check-out saat keluar kawasan, laporan darurat, fitur laporan keselamatan, peta jalur pendakian, dan notifikasi informasi terkini. Pendaki cukup memasukkan nomor identitas dan tanggal masuk Taman Nasional untuk menyelesaikan proses check-in dan check-out tanpa perlu mencetak dokumen kertas, sehingga prosedur lebih sederhana dan ramah lingkungan. Dalam keadaan darurat, aplikasi ini dapat mengirim pesan singkat berisi lokasi dengan satu sentuhan kepada kontak darurat, membantu tim penyelamat dengan cepat mengetahui posisi pendaki. Administrasi Taman Nasional mengingatkan agar pendaki membiasakan diri dengan pengoperasian aplikasi sebelum berangkat, serta memperhatikan bahwa suhu rendah dapat mempengaruhi daya baterai ponsel. Pendaki disarankan membawa power bank dan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan keselamatan pendakian. Shen Au Rail Bike hadirkan 3 kejutan festival, pengalaman bersepeda musim dingin dimulai. Shen Au Rail Bike di kota New Taipei meluncurkan kegiatan musim dingin bertajuk 3 kejutan festival yang memadukan tema Natal, Tahun Baru, dan Imlek untuk menghadirkan pengalaman khusus bersepeda yang penuh cahaya dan interaktif. Pada periode 20 sampai 28 Desember digelar acara khusus Natal di mana pengunjung yang menyelesaikan misi media sosial yang ditentukan dapat menukarkan kartu undian gosok yang dijamin berhadiah. Hadiahnya antara lain lilin aromaterapi, lampu proyektor Natal, serta merchandise eksklusif. Mulai 24 Desember hingga 15 Februari tahun depan, terowongan cahaya yang populer akan berganti dengan dekorasi festival terbaru. Lampu Natal dan Tahun Baru yang bergerak seiring perjalanan kereta menjadi daya tarik berfoto di musim dingin. Selama periode bergantian tahun, pengunjung juga dapat mengambil kartu pos Tahun Baru secara gratis untuk menuliskan ucapan.
Biro Pariwisata mengundang masyarakat untuk memanfaatkan waktu musim dingin dan merasakan pesona bersepeda yang memadukan pemandangan pegunungan, laut, serta instalasi cahaya. 4 kebijakan transportasi baru mulai 1 Januari, warga usia 70 tahun ke atas yang mengembalikan SIM mendapatkan insentif T-Pass. Kementerian Perhubungan mengumumkan bahwa mulai 1 Januari tahun depan akan diberlakukan 4 kebijakan transportasi baru. Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah kebijakan bagi warga lanjut usia berusia 70 tahun ke atas yang secara sukarela mengembalikan surat izin mengemudi SIM bisa mendapatkan insentif T-Pass. Setelah menyelesaikan pengembalian SIM dan mendaftar sebagai pengguna tetap T-Pass, lansia dapat memperoleh cashback biaya transportasi umum sebesar 50% dengan batas maksimum 1.500 NTD per bulan untuk periode subsidi selama 2 tahun. Kebijakan ini berlaku untuk berbagai moda transportasi termasuk bus, kereta api, MRT, LRT, sepeda umum, dan taksi. Selain itu, kebijakan baru juga mencakup penguatan pengelolaan pelabuhan utama kapal pesiar internasional, kewajiban pemasangan perangkat identifikasi pengemudi pada bus pariwisata, serta penghapusan layanan tanda tangan untuk paket kecil tercatat internasional, disertai pengurangan biaya pengiriman. Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk secara bersamaan meningkatkan keselamatan transportasi dan kualitas layanan. Kucing peliharaan wajib terdaftar mulai tahun 2026, pelanggaran dapat didenda hingga 15.000 NTD untuk memperkuat pengelolaan dan kesejahteraan hewan. Pemerintah Taiwan mengumumkan bahwa mulai tahun 2026, kucing peliharaan secara resmi akan dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran hewan peliharaan wajib. Pemilik yang tidak menanamkan microchip dan menyelesaikan pendaftaran kucing sesuai ketentuan akan dikenai denda antara 3.000 NTD hingga 15.000 NTD. Otoritas terkait menyatakan bahwa kebijakan baru ini mengacu pada sistem pengelolaan anjing sehingga dapat meningkatkan tingkat pengembalian kucing yang hilang serta membantu penanganan medis, pencegahan penyakit, dan proses penyelamatan di kemudian hari. Pemilik diwajibkan membawa dokumen identitas dan kucing yang bersangkutan ke tempat pendaftaran resmi untuk pemasangan microchip dan pendaftaran. Lembaga Perlindungan Hewan mengingatkan bahwa pendaftaran hewan peliharaan bukan hanya untuk kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap hewan demi bersama-sama menciptakan lingkungan perlindungan hewan yang lebih ramah. Terima kasih telah menyaksikan Fokus Berita minggu ini. Taiwan Immigrants Global News Network menemani Anda mengikuti perkembangan terkini, memahami Taiwan sekaligus menghubungkan dunia.